Cerita diawali dengan menunjukkan masa di mana planet bumi mulai terancam oleh meteor yang dikirim dari planet lain, yaitu planet Klendatu, suatu planet yang dihuni oleh serangga alien yang mematikan, sehingga seluruh umat manusia sepakat untuk merekrut anak-anak muda yang kuat dan berani dalam rangka pergi ke planet Klendatu dan menghancurkan ras serangga alien tersebut. Of our solar system, Klendatu must be eliminated. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Rico. Ini orangnya terjadi semacam cinta segitiga ketika teman wanitanya yang bernama Dizzy Flores, ini parasnya, suka kepada Rico, tetapi Rico sudah memiliki kekasih atau tambatan hati yang lain bernama Carmen, ini parasnya, sehingga akan ada intrik dan polemik yang terjadi ketika nanti mereka sudah tidak bersama-sama lagi. Hey, you're using force. And force, my friends, is violence. Dan mari saya perkenalkan dengan sahabat baik Rico yang bernama Carl. Ini babangusnya. Dia merupakan salah satu murid paling cerdas di sekolah oleh karena memiliki kelebihan berupa kemampuan telepati atau membaca pikiran meskipun belum bisa digunakan dengan sempurna. Yang fenomena tersebut terjadi karena pada zaman ini beberapa umat manusia sudah mengalami evolusi akibat kondisi planet bumi yang sudah tidak sama lagi dengan kondisi yang sekarang. Go bug mom, Cyrano. How do you make him do that? Karena sebentar lagi Rico akan lulus sekolah, orang tuanya pun bertanya akan kemana Rico melanjutkan jenjang pendidikannya. Rico menjawab bahwa dirinya ingin bergabung dengan Federal Service untuk pergi ke planet lain dalam rangka memusnahkan para serangga alien dan menyelamatkan planet bumi, yang alasan dia melakukannya oleh karena sang kekasih si Carmen yang juga akan ikut bergabung dengan Federal Service. Singkat cerita, Rico, Carmen, dan Carl pun mendaftar ke Federal Service di mana Rico akan masuk ke Mobile Infantry, yakni prajurit lapangan, lalu Carmen yang akan menjadi pilot, sedangkan Carl akan masuk ke divisi pengembangan dan riset sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. No matter what, we'll always be friends. Dan kembali lagi terjadi perdebatan antara Rico dan kedua orang tuanya saat mereka mengetahui jika Rico bergabung dengan Federal Service karena seorang cecer, di mana sang ayah berkata bahwa, "Jang, dengarkan bapak, jangan memulai segala sesuatu atas dasar wanita, karena wanita bisa saja mencampakkanmu. Dan ketika wanita mencampakkanmu, hatimu bisa retak. Ketika hatimu retak, karirmu akan hancur. Ketika karirmu hancur, keuanganmu akan berantakan. Ketika keuanganmu berantakan, mama dan bapak lagi yang harus menutupi semuanya." I won't quit. I'm telling you, you will. You're not going back. I hope you don't ruin your life over some silly little girl who wants to look handsome. Pada akhirnya, Rico tetap kekeh ingin masuk Federal Service, di mana untuk terakhir kalinya dia berpamitan dengan Carmen yang berada di divisi lain untuk bertemu lagi dalam beberapa tahun ke depan. Singkat cerita, Rico pun sudah berada di camp pelatihan yang di situ ada seorang sersan galak bernama Zim. Ini orangnya, beliau tidak ragu untuk memukul, menghukum, bahkan mematahkan tangan seorang kadet ketika dia dianggap bersalah. Saat itulah muncul seorang kadet pindahan dari unit lain yang ternyata itu adalah Dizzy, teman sekelas Rico yang sampai saat ini masih menyukai Rico dan perasaannya tidak akan berubah karena cintanya adalah cinta sejati. Sir, I heard it was the best, sir. It is the best. Ketika jam makan, Rico pun mendapati seorang kadet yang polontong dan menyerobot antrian. Dia bernama Levi. Ini babangusnya. Sempat akan terjadi perkelahian. Faktanya mereka berdua akan menjadi sahabat baik saat berada dalam masa latihan di camp ini. I guess you and me can be buddies. What do you say? Hey! Beberapa bulan berlalu, Rico dan unitnya pun menghabiskan waktu bersama, makan bersama, latihan bersama, tidur di ruangan yang sama, mandi di kamar mandi yang sama, sehingga membuat unit ini dianggap sebagai unit terbaik karena kedekatan dan kekompakan yang dimilikinya. This is where we live. It's not much, but it's home. Selama itu pula, Rico masih tetap berkomunikasi dengan Carmen dengan cara saling mengirim video masing-masing, yang mana Carmen sendiri saat ini sedang berada di stasiun luar angkasa untuk menggapai mimpinya, yaitu menjadi seorang pilot. Saat itulah Carmen bertemu dengan seorang asisten instruktur pilot yang ternyata masih satu sekolah dengannya. Dia bernama Zender. Faktanya Zender sudah lama menyukai Carmen, sehingga pertemuan ini cukup membuatnya merasa semeringah. Maybe it's fate. Maybe not. Clear.
Kembali ke Rico dan unit yang sedang melakukan latihan perang-perangan, di mana Diz dan Rico pun bekerja sama dengan baik hingga membuat tim mereka menang melawan musuh, yang alhasil membuat Sersan Jim terkesan dan menjadikan Rico sebagai ketua regu. Di hari yang bahagia tersebut, Rico justru harus merasakan sakit ketika menerima pesan dari kekasihnya Carmen yang memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka berdua setelah Carmen Panjeg yakin ingin berkarir di luar angkasa dan tidak ada kesempatan untuk mereka berdua bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. I have to follow my heart. Be here if it wasn't for her. What are you talking about? You made squad leader on your own. Hal tersebut sontak membuat Rico teringat dengan perkataan bapaknya tentang seorang cecer yang bisa menghancurkan seorang pria melebihi siapapun di dunia ini, dan ternyata semua perkataan bapak memang benar adanya. Suatu hari ketika latihan, salah satu anggota Rico pun mengalami masalah dengan helmnya yang terus kedodoran hingga membuat pandangannya menjadi terganggu. Rico pun menyuruhnya untuk membuka helm untuk diperiksa, tapi tiba-tiba akibat kejadian tersebut, si anggota pun harus tewas akibat kelalaian sang ketua regu yang tiada lain adalah Rico, sehingga Dewan memberikan hukuman cambuk supaya kejadian ini menjadi pembelajaran bahwa helm bertanda SNI sangat penting untuk melindungi kepala kita. 10 lashes. Lay down on this, son. It helps. Sementara itu di luar angkasa, Carmen terlihat sedang bersantai dengan Xander partnernya, di mana niatnya untuk fokus berkarir nyatanya hanya cungur belaka ketika Carmen justru malah bermesraan dan nampaknya saling tertarik satu sama lain. Oh, third watch always seems to last forever. You know what I want. Saat itulah mereka dikagetkan dengan alarm peringatan yang memberitahu bahwa ada meteor raksasa yang mengarah ke kapal mereka, di mana meteor tersebut dikirim oleh para serangga alien menuju ke planet bumi, dan mereka semua tidak bisa menghalau laju meteor tersebut. Tepat saat meteor tersebut sedang mengarah ke bumi, Rico pun memutuskan untuk mengundurkan diri setelah kesialan yang bertubi-tubi yang dialaminya, seperti diputuskan pacar dan kematian salah satu anggotanya, di mana baru saja video callan bersama kedua orang tuanya. Rico harus dibuat ngajengho ketika mengetahui kabar terbaru dari kota tempat tinggalnya yang hancur tak tersisa akibat diterjang meteor raksasa yang dikirim oleh para serangga alien tersebut. Unanimously for mobilization to destroy. Nothing lives in what was once called the Latin. Alhasil, Rico pun membatalkan pengunduran dirinya dan bertekad untuk memulai misi pertamanya demi membalaskan kematian kedua orang tuanya, sekaligus ingin membumi hanguskan planet Klendatu. Carry on, Private. Yes, sir. Sementara itu, kita akan melihat Carl yang mengalami kemajuan pesat dengan berhasil menemukan kelemahan para serangga, yakni dengan menembak langsung ke titik syaraf sehingga para serangga bisa dipastikan langsung mati 100%. Kembali ke Rico dan tim yang sudah berada di stasiun luar angkasa dan sedang dalam perjalanan menuju planet Klendatu. Secara kebetulan dirinya bertemu dengan Carmen dan Xander yang resmi menjadi kekasih, sehingga hal tersebut tentu membuat Rico menjadi marah sekaligus kecewa. Oh, ini alasannya. Tak kusangka dirimu tega meninggalkan diriku demi pria lain. Kukira dirimu ingin fokus berkarir sebagai pilot, ternyata dirimu sudah punya pujaan hati yang baru. Dasar kadal bintit muka gepeng kecoa buting babi ngemet dinosaurus brontosaurus landak Afrika tutup termos kencing batu. Don't do me any more favors. Johnny, wait. Forget it, Lieutenant. You're on D-3 and counting. Singkat cerita, mereka pun sampai di planet Klendatu dan akan turun ke sana untuk memusnahkan semua serangga-serangga alien yang dinamai dengan Arcanids. Pertama kali turun dengan kecepatan tinggi membuat beberapa dari anggota tim merasa mual dan mengalami serangan panik, di mana pada saat yang bersamaan terjadi rentetan tembakan plasma dari para serangga yang membuat beberapa kapal pusat mengalami kehancuran, termasuk kapal yang ditumpangi oleh Carmen dan Xander. Rico dan tim sendiri berhasil mendarat di planet Klendatu, dan akhirnya kita akan melihat serangga alien raksasa yang menjadi penembak plasma yang membuat meteor-meteor di angkasa meluncur ke planet bumi, sehingga para serangga penembak ini akan menjadi target pertama untuk dimusnahkan. Rockets up! Rocket crew, move up! Setelah
Setelah serangga penembak mati, kini mereka harus membunuh kroco-kroconya yang meskipun ukurannya tidak sebesar serangga penembak, namun betapa terkejutnya Rico dan tim ketika melihat para Arkanid ini memiliki jumlah yang sangat-sangat banyak, tidak hanya ribuan, melainkan jutaan Arkanids. Dan pada momen ini banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan, bahkan seorang reporter lapangan pun menjadi korbannya setelah dimamam oleh satu Arkanid tepat saat sedang siaran langsung di depan kamera. Akibat menelan banyak nyawa, salah satu pemimpin pemerintah pun mengundurkan diri dan digantikan dengan pemimpin baru, di mana tragedi kemarin benar-benar sebuah musibah yang sangat besar sehingga dibutuhkan cara lain atau strategi lain untuk bisa memahami dan membunuh Arkanid dengan lebih efektif. We can ill afford another Klendathu. Some kind of bug that we haven't seen yet. A leadership Di sisi lain, kita akan melihat Carmen dan Xander yang ternyata berhasil selamat dari tembakan plasma kemarin. Di situ dia melihat berita tentang unit mobile infantry yang tewas pada insiden kemarin, yang setelah dicari, nama Juan Rico dinyatakan tewas saat sedang bertempur. Padahal Rico berhasil selamat meski sekarang sedang berada dalam tabung pemulihan, di mana Dizzy dan Lepi sahabatnya pun selalu setia menemaninya dan menunggu untuk kesembuhan si Rico ini. Singkat cerita, Rico kini sudah pulih dan mereka bertiga dipindahkan ke unit lain yang dipimpin oleh seorang letnan bernama Razjak. Ini orangnya, beliau memiliki tangan robot akibat mengalami kebuntungan saat sedang dalam menjalankan misi. Namun meskipun tangannya tidak utuh, tapi kemampuan dan kehebatannya diakui oleh semua pasukan dan sangat disegani oleh semua orang. We get you, sir! Tak membuang waktu, Letnan Razjak pun langsung memimpin pasukannya untuk mencari lubang Arkanid dan menghancurkannya dari dalam, yang dengan bantuan udara, mereka pun bisa berjalan di daratan dan tinggal menghabisi para Arkanid yang masih tersisa. Saat itulah muncul serangga raksasa penyembur api yang membuat satu anggotanya kehilangan tangan kanannya. Rico sendiri berinisiatif untuk naik ke atas bukit, kemudian mencari kesempatan untuk bisa naik ke punggung si serangga, dan setelah berhasil membuat lubang pada cangkangnya, Rico pun memasukkan peledak hingga membuat serangga tersebut modar saat itu juga. Alhasil berkat keberaniannya, Rico pun diangkat menjadi kopral dan menjadi satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang lain. Ketika sedang merayakan kemenangan hari ini, kita akan melihat kedekatan antara Rico dan Dizzy yang semakin hari semakin menjadi elegi cinta yang membara, yang setelah semua yang terjadi dalam hidupnya, Rico akhirnya sadar jika orang yang selama ini dianggapnya sahabat ternyata adalah orang yang paling setia dan mencintainya dengan tulus tanpa tanda jasa. So Rico, what are you doing after the dance? Keesokan harinya, Letnan Razjak kembali memimpin tim untuk mencari sebuah unit regu yang dikabarkan hilang dari radar dan mengalami putus komunikasi. Dalam perjalanan tersebut sempat terjadi insiden ketika serangga terbang berhasil mencapluk satu anggota, namun akhirnya mereka berhasil menemukan pos tempat regu tersebut berdiri. Dan betapa terkejutnya Letnan Razjak ketika menemukan banyak sekali mayat pasukan dengan kepala yang bolong dan otak yang menghilang, di mana mereka semua habis dibantai dengan cara disedot otaknya. Mereka juga menemukan sang jenderal yang bersembunyi di dalam lemari. Beliau nampak ketakutan dan meminta mereka semua untuk segera pergi dari sana, yang peringatan tersebut langsung terbukti ketika ribuan Arkanid mengepung tempat tersebut. Hingga mau tidak mau, Rico segera meminta sebuah kapal penjemput untuk mengevakuasi mereka semua. Dengan jumlah yang tidak sebanding, jelas saja banyak anggota yang kehilangan nyawanya, termasuk Letnan Razjak sendiri yang tiporos atau terperosok ke dalam sebuah lubang, di mana saat ada kesempatan untuk bertahan, Letnan pun menyuruh Rico untuk menembaknya daripada harus mati kesakitan oleh para serangga tersebut.
Tepat saat pesawat jemputan datang, muncullah seekor undur-undur raksasa yang muncul dari dalam lubang. Beruntung Dizzy cepat tanggap dengan cara membunuhnya dengan sebuah peledak. Namun betapa malangnya nasibnya ketika si Dizzy harus terluka oleh satu Arkanid yang berhasil melukainya dengan cukup serius. Sesaat sebelum tempat itu dikepung, Rico secepatnya membawa Dizzy ke dalam pesawat. Yang lagi-lagi Rico harus merasakan sakit hati. Tatkala baru saja menemukan cinta sejati, Dizzy harus tewas sebelum mereka berdua bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Dan secara kebetulan pesawat tersebut dipiloti oleh Carmen dan Xander yang cukup terkejut saat mengetahui bahwa Rico ternyata masih hidup dari insiden tempo hari. Karena Rosjak sudah mati, kini Rico ditunjuk sebagai letnan baru dan memimpin upacara kematian Dizzy kekasihnya. Setelah upacara selesai, muncullah pimpinan dari divisi pengembangan dan riset yang ternyata adalah sahabat baiknya, yaitu si Carl. Johnny, I'm sorry it had to be your unit on P. Carl menjelaskan bahwa alasan para serangga sulit ditemukan dari sarangnya atau kenapa mereka terus bisa mengepung unit-unit lain adalah karena disinyalir ada satu serangga pemikir yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, di mana tujuan mereka selanjutnya adalah untuk menemukan dan menangkap serangga pemikir tersebut, sehingga dari situ semuanya akan jauh lebih mudah. We're going back to P to capture that brain. Singkatnya, Rico dan pasukan sudah siap untuk melakukan misi di mana pangkatnya sebagai letnan membuat Rico kini disegani oleh semua orang, termasuk para pasukan tambahan yang nampaknya baru lulus dari pelatihan. Tepat di waktu yang bersamaan, Carmen dan Xander pun mengalami nasib naas tatkala tembakan plasma serangga menghancurkan kapalnya, sehingga mereka berdua terpaksa naik ke pesawat kecil dan mendarat darurat di lokasi yang tidak jauh dari lokasi misi si Rico saat ini. Carmen dan Xander pun terpaksa keluar dari pesawat dan meminta bala bantuan. Namun tiba-tiba muncullah para Arkanid yang langsung menyerang dan membuat mereka berdua tunduk untuk menghadap sang ratu alias serangga pemikir. Rescue party! Third squad, come with me! Dan inilah serangga pemikir yang merupakan otak dari semua aksi para Arkanid yang menyerang manusia. Kesukaannya terhadap otak manusia bukan tanpa sebab, karena selain bergizi dan banyak proteinnya, si serangga pemikir juga menyerap saripati kecerdasan setiap korbannya, sehingga dia bisa berpikir layaknya seorang manusia. Setelah Xander sedot otaknya, kini giliran Carmen yang akan menjadi korbannya. Tetapi dengan pisau yang ada di tangan, Carmen berhasil memotong taring penyedotnya yang secara kebetulan muncul Rico dan beberapa pasukannya. You know what this is? Satu anggota pun tumbang dan memutuskan untuk meledakkan dirinya demi menjadi pahlawan perang, hingga membuat semua Arkanid di lubang ini musnah dan luluh lantah tak tersisa. Ketika keluar, para pasukan berhasil menangkap si serangga pemikir yang merupakan gegeduknya, dan kini saatnya Carl beraksi menggunakan kekuatan telepati hingga bisa diketahui bahwa si serangga pemikir ini sedang merasa ketakutan, yang berarti kemenangan sudah di depan mata. It's afraid! Ketika semua pasukan sedang bersorak-sorai, Rico pun melihat Sersan Jim yang kini menjadi prajurit dan pangkatnya tentu saja ada di bawah Rico, sehingga Sersan Jim yang dulu dikenal galak sekarang menjadi bawahannya. Tetapi hal itu tidak menjadikan Rico seseorang yang congkak dan jumawa terhadap orang yang lebih tua atau lebih senior darinya. Setelah serangga pemikir berhasil ditangkap, kini mereka semuanya perlu mencari cara bagaimana mengetahui cara berpikir para serangga ini. Ditambah dengan senjata yang sudah di-upgrade ke level 5, kemenangan jelas sudah di depan mata. Have the weapon. We need soldiers. Tamat.